Bagaimana kesan dan pesan melihat kondisi wisata Situ Gede ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ila amma ba'du. Salam persaudaraan, semoga kita semua teman-teman Akang Siasi dimanapun kita berada selalu dalam kesehatan dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Guys, pada konten Akang Siasi kedua ini, alhamdulillah saya beserta teman-teman bisa berkunjung, bisa berhistori di tempat wisata Situ Gede namanya. Banyak pelajaran dan keseruan yang saya dapat, mulai dari teman sampai ilmu-ilmu edukasi yang bisa kita pelajari. Supaya tak panjang, mari kita lihat video dan jangan lupa yang paling penting, subrek and share video ini sebanyak mungkin supaya Akang Siasi bisa mengelola lebih banyak lagi menyebar kebaikan. Selamat menyaksikan. Teman-teman Akang Siasi dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa Situ Gede yang berdomisili atau bertempat di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, ya pastinya di Jawa Barat dong. Nah, di sini setiap Lebaran pasti banyak orang berkerumunan untuk menikmati nuansa keindahan Situ Gede. Nah, setelah saya muter-muter ya bersama teman-teman mengelilingi pantai, ada juga yang naik sepeda, naik motor ya. Karena kebetulan teman-teman pesantren, kami pun langsung mencoba membawa sebuah narasumber ya, orang-orang yang bisa diajak membuka obrolan mengenai pandangan bagaimana pendapat mengenai Situ Gede tersebut. Jangan sampai lewatkan full videonya. Dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Terima kasih pada channel Akang Siasi ya. Alhamdulillah hari ini saya katanya harus ngobrol perihal Situ Gede ya. Meskipun saya juga nggak paham secara keseluruhan, tapi sebenarnya mungkin ada beberapa informasi yang perlu disampaikan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat khususnya mungkin yang suka manco di YouTube lihat channel Akang Siasi, dan di samping itu juga mudah-mudahan channel YouTube Akang Siasi ini terus melejit ya, memberikan manfaat, edukasi, informasi kepada seluruh masyarakat khususnya. Dan ya mudah-mudahan karena baru Akang Siasi ini kan belum dikenal mungkin ya, mudah-mudahan dengan banyaknya konten yang dibuat kemudian ditambah dengan kreativitas ya, Akang Siasi ini semakin baik ke sana. Baik, kenapa Situ Gede bisa dikunjungi orang, atau daya tarik apa sih di Situ Gede ini? Sebetulnya ya, kalau memang melihat secara physically sih Situ Gede ini belum layak sebenarnya dijadikan tempat untuk rekreasi atau hiburan ya, karena memang hari ini sebetulnya Situ Gede ini pengelolaannya masih oleh provinsi, bukan oleh Kota Tasikmalaya. Dan perlu diketahui juga oleh para pemirsa di YouTube channel Akang Siasi, jadi Situ Gede ini berada di Kota Tasikmalaya, di Mangkubumi, tapi memang pengelolaan sampai hari ini masih oleh Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan oleh Pemda setempat, namun oleh Provinsi Jawa Barat ya, oleh pemerintah Jawa Barat. Dan hari ini memang sebetulnya kenapa orang-orang berkunjung ke Situ Gede, karena yang pertama ini satu-satunya situ yang ada di Situ Gede yang memang cocok untuk olahraga.
Jadi kalau misalnya kita ini kan bisa berkeliling gitu ya, Situ Gede ini bisa dipakai untuk jogging. Ada juga sih situ lain yaitu situ Ciberem, tapi emang kurang pas kalau buat digunakan untuk olahraga. Jadi kenapa orang-orang datang ke sini khususnya weekend itu karena memang biasanya digunakan untuk olahraga. Di samping itu juga biasanya di sini juga ada semacam rumah-rumah makan yang memang bisa digunakan untuk keluarga berkumpul menikmati ikan bakar, biasanya di sini yang terkenal seperti itu. Juga di samping itu di sini juga disediakan spot-spot yang memang enak untuk nongkrong, untuk curhat-curhat, untuk ngobrol-ngobrol, bahkan mungkin untuk selfie-selfie di sini juga disediakan begitu. Namun sebetulnya kembali saya perlu sampaikan ya bahwa secara tata pengelolaan Situ Gede ini belum maksimal. Jadi ya harapan saya sebagai masyarakat Kota Tasikmalaya, mudah-mudahan kedepannya pemerintah benar-benar fokus dan melirik Situ Gede ini sehingga mampu mengeluarkan kemampuannya gitu, mampu memberikan hasil yang luar biasa sehingga masyarakat ketika datang ke sini itu puas gitu. Dan tapi meskipun hari ini belum sampai ke arah sana, tapi alhamdulillah Situ Gede ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat yang memang sedang ingin main di Tasik, ya bolehlah main ke Situ Gede. Ada apa di Situ Gede ya tadi saya sudah utarakan ya, kalau mau bakar ikan ada di sini, spot-spot selfie juga ada, kemudian mau jogging juga bisa, silahkan. Atau mungkin kita bisa coba naik perahu ya, di sini tuh ada perahu yang memang sudah disiapkan oleh para pengelola di sini seperti itu. Dan kalau ada yang nanya berapa sih biaya masuknya, kalau misalnya bawa kendaraan itu, kalau kita bawa motor misalnya itu 5.000 per motor, tapi kalau misalnya kita hanya jogging atau bawa sepeda itu gratis, gak perlu bayar ya. Kalau bawa mobil juga itu ada biayanya sama, kurang lebih 5.000 seperti itu. Oh mungkin perlu disampaikan juga sih bagaimana hal-hal mistis ya, karena ini biasanya Ansarul jadi booming gitu. Di sini sih enggak ya, enggak ada hal-hal seperti itu sebetulnya, enggak ada mistis yang terjadi atau apa gitu ya. Cuman memang ada kepercayaan masyarakat di sini. Misalnya yang kesini itu jangan misalnya yang tunangan atau yang pacaran tuh jangan kesini katanya. Kenapa? Biasanya suka putus seperti itu. Dan itu dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Di Situ Gede itu pokoknya jangan bawa pacar. Kalau bawa pacar ya pasti putus, yang penting bawa mantan kayak gitu. Itu bercanda sih ya. Tapi nggak tahu lah, kita nggak boleh percaya berlebihan kepada hal-hal seperti itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya juga nanti ada teman-teman yang main di sini, teman-teman bisa lihat di tengah-tengah danau ini ada pulau ya. Di sana itu memang ada makam seorang mungkin orang yang berilmu ya di zamannya, dan sekarang itu makamnya masih ada. Jadi biasanya juga banyak orang-orang yang suka datang ke sini untuk berziarah seperti itu. Jadi kalau mengenai mistis yang yang ditakuti jarang terdengar di sini gitu ya. Ini justru lebih enak untuk kita santai gitu, refreshing. Jadi nggak ada hal-hal yang kalau mistis, nggak ada lah kalau menurut saya seperti itu. Tadi saya utarakan bahwa hal itu saya kurang tahu juga sih sebetulnya. Cuman itu hanya kepercayaan orang-orang saja gitu. Dan sebetulnya nggak ada sih, nggak ada hal-hal kayak gitu ya. Justru jangan ada sih kalau bisa. Soalnya kalau misalkan ada hal seperti itu kan jadi orang-orang nggak pada mau kesini nanti. Soalnya kan kalau orang-orang kesini minimalnya gitu, kalau misalkan banyak pengunjung, setidaknya masyarakat sekitar sini juga dapat keuntungan. Toh bisa bikin warung, nanti warungnya juga pasti ada yang kesini pengen belanja, pengen makan, minum. Nggak ada sih, insya Allah nggak ada. Jadi tenang aja, nanti teman-teman yang datang ke sini jangan ragu, silakan aja. Ya kalau berdoa aja lah, berdoa aja karena kita punya Sang Maha Kuasa seperti itu. Nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Ya mungkin kepada para pengunjung ya, yang atau teman-teman sekalian yang ingin
coba refreshing di Kota Tasikmalaya, boleh sekali lah nyoba di Situ Gede di sini. Memang rata-rata sih orang udah pada tahu, nggak akan bingung lagi kalau nyari di mana Situ Gede, pasti orang-orang udah pada tahu karena memang ini udah terkenal sekali gitu ya. Bisa untuk refreshing nanti diajak aja teman-teman main di sini. Eksotis juga sih tempatnya, enak juga gitu, pemandangan dan yang paling penting di sini udaranya emang sangat segar.